Teman-teman, ini adalah 6 alasan kenapa kita harus mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa kita harus menjadikan beliau teladan sebagai petunjuk kehidupan kita. Yang pertama, karena kehidupan beliau adalah kehidupan manusia yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan ilmu dan hikmahnya memilih Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul penutup yang akan menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Tentulah syariat yang beliau bawa syariat yang sempurna. Maka sudah barang tentu juga hikmah Allah Subhanahu wa taala mengharuskan beliau menjadi manusia yang paling sempurna. Karena beliau adalah manusia yang paling sempurna, maka tentu saja sejarah hidup beliau adalah sejarah hidup manusia yang paling sempurna untuk dijadikan teladan. Bagi kita yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat dan kesempurnaan, maka kita tinggal mengikuti manusia yang paling sempurna dalam kehidupannya. Alasan yang kedua, teman-teman, mengikuti beliau alaihi salatu wassalam berarti wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, Al-Ahzab ayat yang ke-21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh pada diri Rasul alaihi salatu wassalam ada teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan dengan Allah dalam keadaan Allah ridha dan mencintainya di surga Allah kelak, dan bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah tabaraka wa taala. Maka dengan mengikuti petunjuk hidup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita telah mewujudkan ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa taala, pencipta kita. Alasan yang ketiga, teman-teman, karena beliau maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Beliau mustahil sengaja melakukan dosa-dosa besar. Beliau juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang akan menjatuhkan kehormatan seorang nabi. Beliau juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari salah dalam menyampaikan wahyu. Beliau juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang tidak terkoreksi. Kalaupun seorang rasul melakukan kesalahannya kecil, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menegur, dan pastilah Rasulullah SAW akan segera kembali kepada Allah memperbaiki hal tersebut. Dengan demikian, berarti boleh kita katakan beliau adalah manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kalaupun melakukan kesalahan, kesalahannya pasti terkoreksi. Nah, teman-teman, orang yang paling layak untuk kita ikuti dan kita teladani adalah orang yang selalu benar, tidak pernah melakukan kesalahan tentu saja. Dan beliaulah orangnya alaihi salatu wassalam. Dan alasan yang keempat, karena dalam kehidupan beliau alaihi salatu wassalam ada pelajaran kehidupan yang sempurna, baik tentang keimanan, tentang tauhid, tentang akidah yang benar, tentang bagaimana bermuamalah, berinteraksi melalui akhlak-akhlak beliau yang mulia, baik kepada kawan maupun lawan. Juga melalui sejarah kehidupan beliau, kita banyak belajar berbagai macam disiplin ilmu dalam satu paket. Ilmu tentang fikih, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang bagaimana menyucikan jiwa, ilmu tentang manhaj dakwah, bagaimana beliau bersabar dalam berdakwah ilallah tabaraka wa ta'ala. Semuanya ada, paket komplit. Semua teladan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia sudah ada pada figur Rasulullah SAW. Dan semua kebaikan yang ada pada figur orang lain juga sudah ada, bahkan lebih sempurna pada diri Rasulullah SAW. Dan semua sifat-sifat buruk yang ada pada figur-figur lain atau tokoh-tokoh lain tidak ada pada diri Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak butuh kepada petunjuk yang lain, teladan yang lain selain beliau SAW. Alasan yang kelima, karena syarat mendapatkan pertolongan, kemenangan, kebahagiaan dan keberuntungan dunia dan akhirat adalah dengan mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-51, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman manakala mereka disuruh untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah SAW dalam menetapkan keputusan atas urusan mereka. Ucapan mereka adalah kami mendengar dan kami taat, dan mereka lah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan bahagiaan dunia dan akhirat serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasan yang terakhir, alasan yang keenam, karena pada diri Rasulullah SAW berkumpul semua peran, semua figur yang layak untuk kita jadikan teladan. Berbicara tentang rasa empati, beliau adalah manusia yang pernah merasakan puncak keyatiman. Berbicara tentang pemimpin, beliau adalah kepala negara sekaligus seorang panglima perang. Berbicara tentang pendidikan, beliau adalah guru yang terbaik bagi para sahabat. Berbicara tentang keluarga, beliau adalah suami dari sekian istri beliau. Beliau adalah seorang bapak bagi 4 orang putri beliau. Berbicara tentang sahabat, beliau adalah sebaik-baik sahabat. Berbicara tentang hukum, beliau adalah seorang hakim yang memutus perkara persengketaan yang terjadi di masa beliau. Berbicara tentang politik dan hubungan internasional, beliau adalah seorang kepala negara yang juga dalam sirahnya disebutkan beliau melakukan perundingan perjanjian dengan bangsa lain dan bahkan dengan entitas lain yang memiliki agama lain. Maka cukup bagi kita orang-orang yang beriman Rasulullah SAW sebagai teladan dan petunjuk kehidupan bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Barakallahu fikum.